Hai, jumpa lagi di YouTube channel Rafa Yasmin Zial Family. Kali ini kita mau ajak kalian jalan-jalan lagi ke tempat yang sejuk-sejuk nih. Ada yang tahu nggak nih kita mau kemana? Nggak jauh-jauh dari kota Surabaya, sekitar 2 jaman aja resort yang akan kami kunjungi ini vibes-nya nenangin banget. Cocok untuk kalian yang introvert nih, karena lokasinya berada di dalam hutan yang sejuk dan sangat asri. Eits, tapi jangan khawatir ya, hutannya adalah hutan wisata. Nama resortnya adalah Kanana Retreat yang letaknya di Jalan Cuban Rondo, Pujon, Kabupaten Malang. Lokasinya berdekatan dengan tempat wisata air terjun Cuban Rondo. Akses menuju resortnya pun juga mudah, hanya saja agak sedikit berbatu ketika mendekati tempat penginapannya. Tapi tenang aja, info dari stafnya, jalanan berbatu ini sudah ditargetkan untuk dibenerin nih guys. Next ya, mudah-mudahan kalau kalian ada rencana mau kesini, jalanannya udah mulus semua ya. Ini kami sudah sampai di area penginapannya. Kalau udah reservasi hotel, kalian tinggal tunjukin saja ke petugasnya supaya free masuk. Karena di sini aku booking cuman untuk 2 orang, jadi harus bayar lagi per orangnya sekitar 25.000. Kita tunjukin jalan menuju area penginapannya. Udah terasa banget vibes hutannya. Jalan juga masih bagus dan beraspal, tetapi memang cukup kecil, jadi semisal papasan dengan mobil lain, kalian juga harus hati-hati. Ini nih jalanan berbatunya guys, masih aman dan bisa ditolerir. Dan sebentar lagi kita sudah hampir sampai ya. Langsung disambut oleh beberapa staf untuk mengarahkan parkir dan nunjukin lobi. Bisa dilihat ya, parkirnya luas banget dan bersih. Meskipun konsepnya di tengah hutan, fasilitas-fasilitas dan pelayanan di sini tuh setara dengan hotel-hotel mewah lainnya. Kesan pertama di Kanana ini jujur vibes-nya bikin tenang banget. Jauh dari keramaian dan hiruk pikuk yang setiap hari kita temuin di kota. Dan satu lagi, staf di sini tuh ramah-ramah dan bener-bener helpful. Ini kami sudah masuk di area lobinya. Sesuai ekspektasi, lobinya bersih, luas, dan semua tertata dengan baik. Lalu untuk proses check-innya pun sangat mudah. Tinggal sebutin nama aja, udah cukup, nggak perlu ribet. Tapi KTP tetap diperlukan ya untuk keperluan verifikasi data. Sambil check-in di sini dijelasin tentang fasilitas-fasilitas yang bisa didapetin. Mulai dari breakfast, lokasi resto, kemudian mereka juga menyediakan macam-macam paket grill untuk bakar-bakaran sambil menikmati suasana malam nanti. Lalu fasilitas bagi car yang ready sewaktu-waktu untuk mengantar tamu. Misalnya dari kamar ke lobby atau dari kamar ke resto. Lalu di sini juga sudah free tiket masuk ke tempat wisata air terjun Cuban Rondo. Nah, ini juga disediain welcome drink yang cukup variatif ya. Ada teh rosella, ada kopi juga, dan snack pun juga disediain. Gak ada salahnya dong kalau kita cobain welcome drink sambil nunggu bagicar yang ready untuk nganterin kita ke kamar. Lobinya open space seperti ini menurutku menambah kesan alami yang ditambah lagi dengan suara-suara hewan khas pegunungan. Apa sih namanya? Kalau kami bilang sih garengpung ya. Gak tahu deh, ada bahasa Indonesianya gak ya? Ya pokoknya semacam serangga yang habitatnya cuman ada di kawasan gunung atau hutan. Di sini tuh cuacanya dingin guys, jadi kalau teman-teman mau kesini, apalagi bawa baby atau anak-anak, mesti prepare pakaian hangat, biar nggak kedinginan. Ini aja sore udah mulai berasa dinginnya, apalagi nanti malam ya, atau besok pagi. Gak kebayang deh bagi orang-orang yang nggak terlalu kuat dingin kayak aku gini. Oke, lanjut kita spill area toiletnya ya. Ini tepat di belakang area customer service tadi. Lihat dong desainnya bagus dan unik banget. Wastafelnya ada 4 tapi desainnya anti mainstream, tata letaknya disatuin begini. Jadi nggak datar seperti kebanyakan wastafel lain. Untuk toiletnya sendiri tidak terlalu luas tetapi bersih. Ini sih yang paling penting, harus bersih pokoknya. Lanjut keliling lobi lagi, di sini juga disediain sewa sepeda, lalu juga ada mobil-mobilan kayak gini. Untuk rate harga sewanya sekitar 100.000 per jamnya. Oke, proses check-in sudah selesai, bagicar pun udah ready dan kita siap untuk meluncur ke kamar. Jarak kamar ke lobi sebenarnya nggak terlalu jauh, cuman ya lumayan ya kalau mau jalan. Karena kita kan bawa beberapa barang nih, ada koper, ada tas makanan, jadi fasilitas bagicar nih sangat membantu. Dan kebetulan staf yang antar kita nih komunikatif. Jadi selama perjalanan kita diceritain nih guys tentang Kanana ini.
Untuk penginapan ini tergolong baru ya. Mereka baru soft launching bulan Februari 2025 lalu. Dan sebetulnya mereka masih dalam proses pengembangan fasilitas-fasilitas lainnya. Seperti jalan yang berbatu tadi, lalu pembangunan kolam renang, dan playground. Untuk sementara cabin yang ready berjumlah 30-an dan nantinya akan dibangun sekitar 70-an. Itu info dari staffnya ya. Untuk konsep dari Kanana Retreat ini adalah luxurious cabin dengan nuansa alam yang sangat menenangkan ya. Menurutku sih di sini semua dapat, selain menenangkan, syahdunya dapat, mewahnya pun juga dapat. Staycation kali ini kita ambil kamar di tipe suite ya. Yang konon katanya view dari kamar nih mantep banget. Ada beberapa tipe kamar di Kanana ini, ada tipe deluxe dari harga mulai dari 1 jutaan, ada suite seperti yang kita ambil di harga sekitar 2 juta ke atas, lalu ada juga tipe family di harga sekitar 4-5 jutaan. Kita mulai room tour. Ini penampakan dari depan, kita disambut dengan ayunan estetik di sini. Dan meskipun cabin bahannya tuh bukan bahan yang asal-asalan ya. Cabinnya kokoh, lalu pemilihan warnanya juga oke. Jadi mereka menggabungkan warna yang kesannya dark, tapi juga ada sentuhan warmnya. Lanjut kita masuk, ini seperti area ngumpul-ngumpul ya. Ada sofa panjang dan luas, lalu tidak banyak perintilan. Jadi kesannya rapi dan yang paling penting bersih. Itu sih kesan pertama masuk di roomnya. Dan sudah disediain TV lengkap dengan Netflix-nya untuk seru-seruan nanti malam bareng anak-anak. Interior di kabin ini tuh temanya modern ya. Mulai dari desain lampu, sofa, lalu area kitchennya, semua kesannya modern. Tatanannya juga pas dan nyaman tentunya. Aku rasa dengan ukuran room segini cukup lah ya untuk keluarga kecil yang isinya 5 orang kayak kami. Lalu di sini juga disediain mini kulkas dan kompor listrik ya. Dan yang paling menarik perhatian adalah untuk air minumnya. Ini bentukannya seperti ini nih teman-teman. Cukup unik karena bukan dispenser seperti biasa yang kita temuin ya. Tapi seperti keran dan airnya bisa langsung diminum. Disediakan juga alat makan dan alat masak seperti sendok, garpu, pisau, spatula, lengkap ya. Di bawah sini ada mini kulkas juga, meskipun kecil ini berguna banget untuk nyimpen-nyimpen makanan minuman yang kita bawa. Nah, kita shoot sekali lagi ya, view mini kitchennya. Bisa bayangin gak kita lagi masak dengan view sesyahdu ini? Benar-benar damai dan tenang banget di sini. Menurutku konsepnya unik banget sih. Mereka tetap menyuguhkan suasana modern karena furnishnya, tetapi untuk suasana alamnya juga dapat banget. Lanjut masih di area kitchennya. Di sini udah disediain teko listrik, gelas, teh, kopi lengkap dengan sendok dan peralatan makan lainnya. Jadi kalian gak perlu repot-repot lagi bawa dari rumah karena memang di sini tuh selengkap itu. Disediakan juga 2 bathrobe putih lengkap dengan alas setrika portable. Jadi bisa nih kalau kalian yang suka foto-foto estetik lalu tiba-tiba baju kalian kusut, boleh lah ya setrika dulu di sini. Lalu di bawah ini juga tersedia safety box, hair dryer, sendal 2 pasang dan laundry bag. Kita shoot sekali lagi ya untuk area depan. Benar-benar cozy banget. Di sini meskipun dingin tetap disediakan 1 unit AC, teman-teman. Lanjut ke area belakang, di sini ada kamar mandi. Sebelum masuk ada area wastafel, disediain kaca yang cukup nyaman untuk makeup. Lalu untuk bathroom amenitiesnya juga cukup lengkap. Ada pasta gigi, sikat gigi, conditioner, handuk kecil, sabun, shampoo, dan lotion. Nah, ini adalah area kamar mandi ya.
Tidak terlalu besar ukurannya, tetapi cukup nyaman dan lengkap. Untuk sampo, sabun, kondisioner, semua disediakan dalam botol yang cukup besar. Jadi lega guys untuk makainya. Shower dan peralatan mandi lainnya juga berfungsi dengan baik. Area kamar tidur view-nya seperti ini. Disediakan 4 bantal, lalu masih juga dibalut ke sunwarm dengan kombinasi dinding motif kayu dan view-nya langsung menghadap ke pegunungan seperti ini. Ini yang membedakan dengan tipe kamar lain mungkin ya teman-teman. Lalu di sebelah samping ada pintu yang menghubungkan ke area outdoor dan di area itu juga ada bathtubnya. Teman-teman, ini beneran seru banget. Jadi langsung keinget dulu kita pernah nginep di Bali, daerah Ubud. Suasananya mirip banget seperti ini. Langsung ngebayangin berendam air hangat dengan view langsung ke pegunungan seperti ini. Pasti bikin mood naik deh. Oh iya teman-teman, area ini nantinya bisa tembus ke depan pintu kamar yang tadi. Dan tiba waktunya bongkar amunisi perbekalan kita ya guys. Ini buruan yang tadi dibeli di Papaya. Ada pop mie nggak ketinggalan guys. Ada jeruk, itu kan jeruk. Ada pisang coklat. Setelah beres, kita langsung santai-santai menikmati shadow-nya, view sekitar sambil nyemil salad guys. Ini kita tunjukin suasana sorenya ya, dingin dan kabut pun mulai turun. Lalu malamnya kita ada rencana untuk barbekyuan. Suasana sore hari di Kanana Retreat ini gong banget sih. Hawa dingin dan kabut menambah tenang dan syahdu staycation di sini. Semua terasa sangat alami dan terawat. Malamnya kita mau barbekyuan ya untuk makan. Tetapi kalau kalian lebih pengen makan di resto, bisa banget juga karena resort ini juga punya resto yang buka sampai malam guys. Dengan view-nya yang juga oke banget. Tetapi karena besok pagi kita mau breakfast di sana, jadi makan malamnya kita pengen barbekyuan aja di depan cottage sambil menikmati suasana malamnya. Harga untuk paket grill yang kita pilih adalah 350.000. Untuk menu ini kita dapat 2 side dish ya, dengan pilihan nasi putih, kentang goreng atau pasta. Oh ya teman-teman, untuk info aja, kemarin kita lupa nggak pesen H-1, jadi kita kebagian jadwal antar agak malam, sekitar jam 8-an gitulah. Jadi teman-teman, aku saranin kalau mau pesen paket grill ini, infoin aja H-1 sebelum kalian check-in ya. Untuk harga paket grill ini juga variatif ya guys, kisaran dari 200.000 sampai 475.000-an. Nanti tinggal kalian sesuaikan dengan kebutuhan. Kita mulai ya cara masak-masaknya. Jujur sih untuk grill rasanya enak. Kuahnya nanti kita dapat 2 macam ya. Ada kuah tom yum dan itu enak banget, aku suka. Lalu untuk sayurannya pun semuanya fresh guys. Gimana nih? Seru kan staycation di sini? Barbekyuannya udah selesai, waktunya kita santai-santai ya. Ada yang sibuk main gitar, ada yang sibuk ngemil, ada yang sibuk tidur-tiduran. Di sini kalian juga bisa nonton Netflix ya. Enjoy the short escape deh pokoknya. Dan gak terasa udah pagi aja nih teman-teman. Semalam tidurnya pules banget alhamdulillah. Dan paginya kita sempetin jalan-jalan sekitar cottage. Nih guys, kita spill cottage tipe lain ya. Di sini selain tipe suite seperti yang tadi kita sewa, ada juga tipe deluxe dengan rate harga sekitar 1 jutaan. Kemudian ada family room dengan harga kisaran 4 jutaan ya.
Dan untuk kelebihan yang tipe suite, view-nya semua menghadap ke perbukitan kayak gini ya teman-teman. Dan ada bathtub areanya seperti yang aku spill tadi di video awal. Nah, ini view pagi hari langsung dari kamar kita nih teman-teman. Benar-benar yang nenangin hati banget ngelihat ijo-ijoan kayak gini, langsung ngerasa bener-bener fresh. Setelah ini kita mau siap-siap sarapan di restonya. Nama restoran dari resort ini adalah Rasa Maya Restoran. Karena anak-anak suka naik buggy car, jadi kita WA customer service-nya untuk jemput. Nggak perlu nunggu waktu lama, bagi karya udah nyampe dong. Sebetulnya jarak antara cottage ke resto nggak terlalu jauh sih ya. Cuman karena anak-anak pengen naik ini, ya udah kita akhirnya turutin. Ini kita udah sampai di area restonya karena kali pertama kita kesini, jadi aku agak sedikit amazed ya guys. Karena aku ngiranya resto ini nggak terlalu besar ya, tapi ternyata ini tuh luas banget. Di sini ada 3 area, jadi ada area Indonesian food, Western, dan Chinese food. Dan setiap areanya juga ada tempat makannya. Kalian bisa pilih di area mana saja yang sesuai dengan mood ya. Kita langsung menuju ke area Western ya teman-teman. Tempatnya paling cozy sih menurutku. Dan lebih private karena nggak terlalu rame. Lalu untuk varian makanannya seperti ini ya teman-teman ya. Ada roti-rotian. Roti-rotiannya lumayan lengkap dan enak. Lalu ada cake, ada salad, puding, sereal, cream soup, beef stew. Tergolong lengkap ya teman-teman ya. Nah, ini kita lagi menjelajahi area lain, yaitu area Indonesian food ya guys. Untuk yang area Indonesian food ini yang paling banyak varian makanannya. Tetapi waktu itu tempatnya agak lumayan full ya. Jadi kita cari tempat yang agak private. Dan alhamdulillahnya kita dapat di area Western. Best view banget sih menurutku. Bener-bener cozy dan gak terlalu rame, serta tatanannya sangat estetik. Tetapi mungkin minusnya adalah di area ini tidak disediain minuman ya guys. Jadi kita harus ke area Indonesian food yang tadi ya. Ya gak apa-apa lah, hitung-hitung bakar kalori juga ya. Hai. Karena penasaran dengan menu makanan di area sebelah, jadi kita lanjut keliling lagi sambil pesen kopi. And for your information, kopi di sini tuh enak banget ya guys. Jadi kopinya langsung dibikin sama baristanya, bukan kopi instan seperti biasanya guys. Lalu bentukannya pun ala-ala coffee art gitu loh. Jadi benar-benar nyenengin bagi yang pecinta kopi deh. Selagi nunggu kopinya dibikinin, kita spill menunya ya guys. Selengkap itu ternyata, ada nasi kuning, mie goreng, ada berbagai jenis jamu tradisional, bubur Madura, cake, lalu ada bubur ayam, dan masih banyak menu yang lainnya ya. Oh iya teman-teman, karena kita cuman free 2 packs aja untuk breakfastnya, jadi anak-anak nambah extra charge ya. Dan untuk harganya dewasa sekitar 200.000, untuk anak usia 6-10 tahun itu di charge 100.000. Lalu untuk anak di bawah 5 tahun itu masih di free kan. Oke, sarapannya udah selesai, ngopi cantiknya juga udah. Saatnya balik ke cottage untuk siap-siap check out ya. Tapi sebelumnya kita mau jalan pagi dulu bentar sambil menikmati udara pagi. Acara selanjutnya adalah acara anak-anak nih, berendam air hangat di bathtub.
kelihatan ya, mereka pada happy banget. Alhamdulillah short holiday-nya berjalan lancar, anak-anak happy, orang tuanya juga seneng. Udah waktunya untuk berberes dan check out ya. Tetapi sebelum pulang kita mau cobain free tiket masuk ke Cuban Rondo. Free tiket air terjun Cuban Rondo ini adalah salah satu fasilitas yang disediain dari Kanana ya teman-teman. Nanti sebelum check out kalian info aja ke bagian customer service-nya untuk siapin fasilitas antar jemput ke Cuban Rondonya. Prosesnya cepat, semua serba dipermudah. Nunggunya kurang lebih cuman 15 menitan aja, lalu mobil untuk ke Cuban Rondo pun udah siap. Itu tadi cuplikan video di area tempat wisata air terjun Cuban Rondo ya teman-teman. Dan ini kita lagi on the way ke Kanana lagi untuk pulang. Selesai sudah healing singkat ala keluarga Rafa, Yasmin, Ziel. Semoga video ini bisa membantu kalian yang lagi cari tempat healing seru bareng orang tersayang. Dan jangan lupa like and subscribe video ini ya. See you on the next trip. Bye-bye.